setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Merenungkan kebaikan Tuhan mulai dari 1 Januari, kita melalui hari demi hari, bulan demi bulan kita melalui, hingga pada saatnya kita tiba di bulan yang terakhir, di hari yang terakhir. Tapi kita masih ada di dalam pertolongan Tuhan. Kita masih tetap menikmati kebaikan demi kebaikan Tuhan. Mari kita sama-sama terus bersyukur, menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kehadiran Tuhan yang sungguh baik itu, hadirat Tuhan yang sungguh sangat baik buat kita. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang, katakan ku mau selalu bersyukur. Oh, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau sungguh setia dalam hidup kami Tuhan. Mari angkat tanganmu, arahkan hatimu, kita sembah Tuhan, naikkan pujian ini
Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, buat kasih anugerah Tuhan, keselamatan yang Engkau sudah karuniakan kepada kami, sehingga kami boleh diselamatkan, dibenarkan menjadi anak-anak kerajaan Allah. Kami bersyukur Tuhan buat kasih karunia-Mu yang besar ini. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan Tuhan di sepanjang tahun ini, hingga kami boleh diizinkan Tuhan ada di penghujung tahun ini, di hari yang terakhir di tahun 2022. Ebenezer, Tuhan sudah menolong kami. Amin. Terima kasih Tuhan buat segala kasih karunia yang Engkau anugerahkan kepada kami. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami Tuhan semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kami mau Tuhan di tahun 2023 Tuhan, kami semakin berkomitmen untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati. Amin. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, melayani Tuhan sesuai dengan talenta karunia yang Engkau berikan buat kami. Benar. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih mengakhiri tahun 2022 ini Tuhan. Kami mau dibekali melalui firman Tuhan. Bicaralah kepada kami melalui hamba-Mu Tuhan. Pengurapan Tuhan turun atas hamba-Mu yang akan melayani firman Tuhan. Amen. Setiap kami yang mendengarnya Tuhan, kami diberikan hati seorang murid, sehingga kami boleh memahami, mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan oleh pertolongan Roh Kudus, kami diberi kekuatan, kemampuan untuk mempraktekkan firman-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya ingin sama-sama kita berkata haleluya 3 kali dengan perasaan syukur. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Di akhir atau hari terakhir di tahun 2022, kita mau dengar pesan firman Tuhan buat kita jelang 2023. Saya memberi judul firman Tuhan, sampai di sini Tuhan masih menolong. Amin. Ya, Mazmur 65 ayat 12, ayat yang tidak asing buat kita semua. Kalau sudah didapat, mari kita membaca ayat ini bersama-sama setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu, jejakmu mengeluarkan lemak. Ya, Bapak Ibu Saudara, ayat ini bisa untuk khotbah tutup tahun, tapi juga bisa khotbah awal tahun. Firman Tuhan berkata, pemazmur Daud bersyukur sama Tuhan, dan dia berkata, Engkau Tuhan memahkotai tahun dengan apa? Kebaikan-Mu. Nah Bapak Ibu Saudara, kata memahkotai itu lebih kepada mengelilingi. Ya, seperti mahkota yang ditaruh di atas kepala seorang raja atau ratu. Tapi ayat ini menunjuk bahwa Engkau Tuhan mengelilingi tahun, mengitari, melingkungi, ya, tidak ada putus-putusnya, tidak ada sambungannya. Terus tahun 2023 dengan kebaikan Tuhan. Amin. Jadi saya mau berkata, memang keadaan ke depan tidak semakin mudah. Berulang kali kita dengar bahwa pemimpin-pemimpin dunia berkata 2023 adalah masa gelap bagi perekonomian global. Orang sudah mulai berpikir bagaimana menghemat. Pengeluaran-pengeluaran tidak perlu, hal-hal yang harus dipotong. Pokoknya jaga begitu rupa ekonomi supaya jangan masuk dalam jurang resesi yang akan datang. Tapi saya mau berkata sebagaimana Daud katakan dan firman-Nya tidak berubah. Tuhan mengelilingi 2023 dengan kebaikannya. Bisa berkata amin.
Saudara-saudara, jangan takut. Walaupun saya ngerti keadaan tidak baik, tetapi ada saja kebaikan Tuhan berupa pertolongannya pada waktunya. Ada jalan keluar pada waktunya. Ada mujizat pada waktunya. Ada kebaikan Tuhan yang selalu mengelilingi tanpa henti untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Saudara-saudara, ayo kita baca ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, nyanyian. Bagi mula puji-pujian di Sion, ya Allah. Dan kepada mula orang membayar nasar. Engkau yang mendengarkan doa. Kepada mula datang semua yang hidup. Karena bersalah, bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Perhatikan ayat 5. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus, dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan seterusnya. Rupanya kuncinya di tahun 2023. Kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya ingin tahun hidup kita ini dikelilingi tanpa henti. Bahkan saudara-saudara dikelilingi dari serangan, itu terjemahan aslinya, dari serbuan. Jadi rupanya kebaikan Tuhan menjadi mahkota perlindungan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Sehingga ekonomi Bapak, Ibu, Saudara, kita semua tidak ambruk sebab ada perlindungan yang namanya kebaikan Tuhan yang akan dinyatakan kepada siapa? Kepada mereka yang genapi ayat 5. Kepada anak-anak Tuhan yang senang ada di rumah Tuhan. Bisa berkata amin? Jadi mau tidak mau, kalau ingin melihat kebaikan Tuhan bagikan mahkota yang mengelilingi kita tanpa henti, pastikan Bapak, Ibu, Saudara adalah orang-orang yang senang, yang sangat demen pergi ke rumah Allah, yang mengutamakan datang beribadah. Itu ayat 5. Baru ayat 6. Ada perjanjian buat hamba-hamba Tuhan. Juga untuk kami keluarga gembala. Di ayat yang ke-13. Tanah-tanah padang gurun menitik. Bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaian kawanan kambing domba. Saudara-saudara, padang rumput GPD Jajak warnanya jadi putih semua karena domba-domba pada berkerumun. Lebih lagi dari hari ini. Amin. Itulah sebabnya saya mau datang beribadah. Ayo bikin komitmen. 2023 saya harus ibadah. Keluar kota karena terpaksa. Pekerjaan dan kepentingan, saya tetap harus ada di rumah Tuhan. Itu kunci. Dan kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya ada di rumah Tuhan seperti malam ini, sifatkan sebagai Tuhan memilih. Wah, kalau Tuhan yang memilih, keren. Bisa berkata amin. Nah, itu kalau kita bicara tentang khotbah masuk tahun baru. Tapi ini malam tutup tahun. Itu sebabnya saya akan lebih bicara tentang engkau memahkotai tahun dengan kebaikan. Saudara-saudara, di tahun 2022 ini saya percaya ada saja juga selain berkat Tuhan, kemurahan Tuhan. Tapi juga ada persoalan, ada masalah, ada keadaan sukar. Tapi oleh kemurahan Tuhan, doa tadi berkata Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah bahkan masih menolong kita. Amin.
Bukankah itu berarti Tuhan baik? Amin. Tadi kata mahkota berarti mengelilingi, memutari, tidak berhenti dari serangan, dari serbuan. Jadi tetap Tuhan izinkan masalah supaya mendewasakan rohani kita. Tetapi sudah terlindung aman, saudara-saudara. Sehingga semua kita boleh ada sebagaimana kita ada. Jadi kita semua sudah merasakan kebaikan Tuhan. Di tahun 2022, yang merasakan kebaikan Tuhan di 2022, angkat tangan. Yang tengah, oh cuma gini, ya wis gak apa-apa. Tuhan tahu. Saudara-saudara, kami merasakan kebaikan Tuhan tanggal berapa itu, di bulan September. Harus jalani operasi karena ada benjolan di lengan saya. 3 hari di rumah sakit. Saya bersyukur sama Tuhan karena saya ngerti ada sesuatu yang Tuhan mau dari saya. Nanti 1 bulan kemudian istri saya juga ada di rumah sakit 3 hari lagi. Saudara-saudara, tapi malam ini di akhir tahun, kita boleh bersama-sama satu kawanan domba GBDI Jajak sedang bersyukur sama Tuhan. Tuhan Yesus baik. Mari sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus baik. Lalu ayat itu berkata, jejakmu mengeluarkan lemak tanda kelimpahan. Ini bicara tentang berkat jasmani, tetapi juga ada berkat-berkat yang lain. Kesukaan, sudah jadi barang mewah, saudara-saudara, sebab rumah tangga banyak yang kehilangan sukacita. Karena itu kalau ada anak Tuhan telepon sama saya, aduh om terima kasih, telepon, iso cekakaan, iso guyu. Lalu saya berpikir, opo kalau nggak ditelepon? Mungkin mecucu, cemberut, bimoli, bibir moncong setengah mili. Saudara-saudara, ya, tapi itulah keadaannya. Ada kelimpahan damai, ada yang kehilangan damai. Saudara-saudara, biar semua kita mengalami kelimpahan damai, sukacita, ketenangan, dan lain sebagainya. Terlebih ada keselamatan. Kita sudah merayakan Natal di mana Yesus lahir untuk mati, untuk keselamatan jiwa kita. Kalau dia tidak datang ke dunia, kalau dia tidak lahir dan untuk mati di kayu salib, maka kita orang-orang yang paling malang. Saudara-saudara, kita binasa. Tapi puji Tuhan, kita bisa terima anugerah sehingga kita bisa terima Yesus dan diselamatkan. Kalau ada yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan saja terancam binasa loh, tapi hidup Bapak Ibu sudah sedang mencari damai, tapi enggak dapat. Sudah sebenarnya kepingin lepas dari ikatan dosa. Pada malam ini saya berkata, Yesus, Juru Selamat. Ambil dia jadi Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga kalau kematian datang sewaktu-waktu, kita beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, jadi 2022, saya percaya Tuhan sudah memahkotai tahun ini dengan kebaikan, dengan kemurahan, bahkan tidak ada hentinya. Selalu saja, sekalipun Tuhan izinkan persoalan, dia bela kita loh, dia tolong kita, dia buat kita tetap berdiri seperti sekarang. Usaha Bapak Ibu Saudara tetap berdiri. Keluarga kita ditopang Tuhan, saudara-saudara, banyak kebaikan Tuhan. Itulah sebabnya malam ini kalau kita datang di rumah Tuhan di akhir tahun ini, cuma satu, saya mau bersyukur kepada Tuhan Yesus yang baik. Amin. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, di akhir tahun ini saya mengajak kita untuk belajar lebih jauh tentang Amsal 17 ayat 13.
Mari kita baca ayat ini bersama-sama lagi. Amsal 17 ayat 13. 1, 2, 3. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Bapak, Ibu, Saudara, saya ingin kita mau bersyukur dengan ayat ini, sekaligus ayat ini jadi bekal untuk kita masuk tahun yang baru. Ayat itu berkata, siapa membalas kebaikan. Orang sudah berbuat baik sama kita, sesama sudah buat baik sama Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Terlebih Tuhan sudah berbuat banyak yang baik sama kita. Alkitab berkata, kalau kita balas dengan kejahatan, malapetaka, ngeri sekali, tidak menghindar dari rumahnya. Ini ayat penting. Saudara-saudara, sehingga kita sering mendengar orang berkata, saya sudah beribadah loh, saya sudah melayani, saya sudah giat ikut Tuhan, saya sudah cari Dia, saya sudah bawa jiwa sama Tuhan, tapi kok begini keadaannya? Kenapa semua menimpa kami? Saudara-saudara, ayat itu berkata, bisa saja Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tanpa sadar telah membalas kebaikan-kebaikan yang kita terima dari orang lain, terlebih dari Tuhan, dengan yang jahat. Itulah sebabnya mari kita melihat poin yang pertama, ayat dalam Amsal 17 ayat 13 mengajak kita untuk tahulah berterima kasih. Bisa berkata amin? Anak-anak, dengar baik-baik. Tahu terima kasih sama papa mama. Tahu terima kasih sama orang tua yang sudah berbuat banyak yang baik sama kita. Mama lahirkan kita, mengandung dulu. Saudara-saudara, 9 bulan, 10 hari. Kok yang sakit kanan kiri. Aduh, saudara-saudara, kemana saja. Ke WC, ke toilet, kamar mandi, masak, dan semua. Gendong terus. Masih susah payah. Besarkan kita. Jangan balas kebaikan orang tua dengan yang jahat. Sebab apa? Sebab takut saya ngomong ini, tapi ini firman Tuhan. Kejahatan, malapetaka tidak menghindar. Kalau tadi ada saja Tuhan memberkati, menolong Bapak, Ibu, Saudara, dan saya di 2023, bisa berkata amin. Tapi dia bisa saja, ada saja lakukan sesuatu yang kita nggak inginkan, sesuatu yang jahat, nggak berhenti. Karena kita tidak tahu berterima kasih. Kapankah Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak khususnya, sudah balas kebaikan orang tua dengan kejahatan? Saat kita ini berani membantah, memberontak, mendurhaka. Aduh, jangan. Sungguh jangan. Jangan. Taulah berterima kasih. Supaya berkat dan kemurahan yang Tuhan yang terjadi tidak menghindar dari kita. Selalu berkat-berkat, kemurahan, kebaikan Tuhan ngikuti. Karena Mazmur 23 ayat 6 berkata, mengejar kita. Sama orang lain yang sudah berbuat baik sama kita, tolong jangan balas baik orang itu dengan yang jahat. Kalau Bapak, Ibu, Saudara masih dipercaya sebagai bawahan dan punya atasan, dulu waktu mau kerja minta begitu rupa, bungkuk-bungkuk, minta mohon-mohon, sekarang dikasih kerja. Tapi saudara tidak setia, saudara tusuk dari belakang, saudara berkata yang jahat tentang atasan. Jangan di 2023. Bisa berkata amin? Jangan.
Sebab kebaikan menjauh Bapak Ibu Saudara. Jangan, tahulah berterima kasih. Tapi salah ya wis meneng opo wis meneng wis manut. Meneng guys. Wis ingat ayolah, untung saya bisa makan dari gaji yang saya terima dari orang yang mungkin bagi kita sekarang enggak cocok dia. Tapi janganlah berkata yang jahat, jangan. Jangan. Itu firman Tuhan. Siapa saja. Kalau ada yang kongsi, kerja bareng satu sama lain, jaga perjanjian, jaga kesetiaan, jaga kepercayaan. Dulu waktu zaman gak enak, gembala, saudara-saudara ditawari, ayo beli wedus. Ya beli wedus. Nanti kalau dijual, wis di ternak, jual hasil tak. Tapi nggak pernah dapat, saudara-saudara. Itu cerita dari Ibu Simon Cahyono. Nggak pernah dapat. Cuma kabar datang, tante mati wedusnya. Lah, mati. Iya. Tapi tahu pergi ke pasar hewan jual wedus. Ini, aduh saudara-saudara. Janganlah. Jangan, 2023, mari berbuat yang baik, berbuat yang benar. Berkat dan kemurahan Tuhan tidak menjauh dari jemaat dan kita semua malam ini. Amin. Tahu berterima kasih. Daud tahu berterima kasih kepada mereka yang pernah menolongnya. Kalau nanti Bapak Ibu Saudara membaca di 1 Samuel 30 ayat 26 sampai 31. Saudara-saudara cepat saja saya membaca ya. Ketika Daud sampai ke Siklag, dikirimnyalah sebagian dari jarahan kepada para tua-tua Yehuda, kepada teman-temannya dengan pesan, inilah pemberian kepadamu dari jarahan yang dirampas dari musuh Tuhan. Yakni kepadanya di Betel, kepadanya di Ramot, di tanah selatan, kepadanya di Yatir, kepadanya di Aror, kepadanya di Sibot, kepadanya di Estemoa, kepadanya di Rahal, kepadanya di kota-kota Yeramel, kepada yang di kota-kota orang Keni, kepadanya di Orma, kepadanya di Bor Asan, kepadanya di Akta, kepadanya di Hebron, dan kepada segala tempat di mana Daud dengan orang-orangnya pernah mengembara. Kebaikan-kebaikan pernah Daud terima dulu, saudara-saudara. Dan sekarang dia diberkati Tuhan. Dia ingat siapa yang pernah tolong dia. Dia berterima kasih kepada orang-orang yang Tuhan beri menjadi jalan, menjadi alat Tuhan. Sehingga Daud seperti sekarang. Dia tahu berterima kasih. Ya. Jadi mari kita mau tahu berterima kasih. Apakah yang mendorong kami gembala, mami khususnya, dan kami anak mantunya. Saudara-saudara tidak jemu-jemu beri Tuhan, kami kuat untuk berlutut dan berdoa. Buat sidang ini. Karena sungguh kami merasakan. Dan menerima kebaikan-kebaikan Bapak Ibu Saudara. Paling tidak saudara-saudara kami ingin membalas dalam arti kami mau berdoa. Untuk jemaat yang manis, yang diberkati Tuhan. Dan saya bersyukur karena Tuhan baik. Ayo tahu bersyukur. Sudah buktinya apa? Malam ini loh sama di gereja. Oh iya. Yang B. Saudara-saudara, Yosafat tahu berterima kasih kepada Tuhan yang menyelamatkan dan memberkatinya. Jadi kepada orang yang pernah baik sama kita, ya, ayo tahu terima kasih. Ya, jangan dilupakan. Demikian juga terlebih sama Tuhan, Yosafat dalam 2 Tawarik 20 ayat 3 sampai 5, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari siapa? Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaat Yehuda dan Yerusalem di mana rumah Tuhan di muka pelataran baru.
Saudara-saudara, Yosafat biasa perang dan dia hebat. Dia tahu strategi perang, dia menangan saudara-saudara. Tapi ada saat di mana dia kerajaannya Yehuda dikepung oleh musuh yang bersekutu. Ada 3 musuh yang sedang mengepung. Alkitab berkata dia takut. Artinya dia butuh Tuhan sekarang. Dia sadar, oh Tuhan tolong saya. Alkitab berkata dia pergi ke rumah Tuhan, bawa orang-orang Yehuda, ayo pergi ke rumah Tuhan, ayo berdoa, ayo puasa. Saya senang kalau bapak-bapak sebagai pemimpin rumah tangga. Seperti Yosafat, ayo berdoa, ayo puasa, ayo sama-sama cari Tuhan. Pergi ke rumah Tuhan. Dan saudara-saudara, setelah ditolong oleh Tuhan, ayat 27 dan 28 berkata, lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita, karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan nafiri, lalu menuju mana? Rumah Tuhan. Ini ciri anak Tuhan tahu terima kasih. Lagi perlu datang sama Tuhan ke gereja. Sudah ditolong, enggak ewes-ewes blas. Hilang anginnya, hilang orang. Enggak. Saudara-saudara, Alkitab berkata dia kembali ke rumah Tuhan. Dan Tuhan senang kalau anak-anak Tuhan tahu berterima kasih. Seperti Daud, seperti Yosafat. Dia balas kebaikan Tuhan. Sudah kebaikan yang tidak terhitung dan gak bisa dihitung. Saudara-saudara, dan kita gak bisa membalas dia. Tapi paling tidak kita membalas. Jangan yang jahat. Jangan tidak tahu terima kasih. Saudara-saudara, orang kalau nggak tahu terima kasih pasti dia merusak. Merusak. Raja Uzia dia makin kuat, kerajaannya semakin kuat. Dia ditolong Tuhan dengan cara yang ajaib. Tapi kemudian dia berubah. Nggak tahu terima kasih, lalu melakukan perbuatan yang merusak. Jadi orang yang nggak tahu terima kasih itu nggak baik. Tapi saya bersyukur loh, sungguh malam ini saudara di akhir tahun datang di rumah Tuhan, bawa anak mantu cucu, bawa saudara, bawa keluarga datang. Aduh, pakai baju baru, pakai putih-putih, ini putih-putih ini sempuh. Saudara-saudara, aduh terima kasih. Bapak ibu saudara adalah jemaat yang tahu berterima kasih. Amin. Berterima kasih adalah induk dari semua kebaikan. Sungguh ini. Dari ayat itu berkata, siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, maka kejahatan tidak menghindar dari rumah. Itu berarti kalau kita membalas yang baik walaupun gak bisa balas, tapi kita mau melakukan yang baik, itu induk loh, babon, dari kebaikan-kebaikan. Katakan amin yang setuju. Itulah sebabnya di kitab Ulangan, saudara-saudara, pasal 22, ada orang lewat, lalu ada burung, saudara-saudara, induk dan anak-anaknya di sana. Tuhan bilang, ambil loh anak-anak, boleh ambil anak-anaknya, tapi induknya lepas. Supaya dia bisa melahirkan terus. Nah, itulah sebabnya saya berkata, berterima kasih, induk dari kebaikan Tuhan. Ya, saya tidak teruskan tentang induk dan anak-anak. Anak-anak boleh diambil, induknya harus dilepas sama Tuhan, saudara. Tapi inilah yang kita belajar, tahu berterima kasih. Saya enggak panjangkan di tahu berterima kasih. Sebab Bapak Ibu Saudara dan saya, anak-anak Tuhan yang tahu terima kasih. Poin yang kedua, siapa membalas kebaikan dengan kejahatan atau malapetaka, tidak menghindar darinya. Itu berarti, sudah malapetaka itu jadi kayak makhluk hidup, sudah kejar-kejar, nggak pernah menghindar.
Aduh, ngeri sudah. Ngeri, benar. Karena itu yang kedua bicara tentang, ayo taburlah yang baik. Tabur yang baik. Bapak Ibu Saudara, Galatia 6 ayat 7 berkata, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan diapakan? Dituainya. Sekalipun tandur sedikit, saudara-saudara, kita isi tuai banyak. Kadang kita cuma nandur sedikit tanpa sadar, kok ngunduwe cek akeh. Itulah sebabnya tabur yang baik. Supaya kebaikan dan kemurahan Tuhan di 2022 terulang lagi di 2023. Hakim-Hakim 1 ayat 5 sampai 7 ini hukum tabur tuai ini dahsyat sekali. Lihatlah. Di Besek mereka menjumpai Adoni Besek dan berperang melawan dia. Dan mereka memukul kalah orang Kanaan dan orang Feris. Tetapi Adoni Besek melarikan diri, lalu mereka mengejarnya, menangkapnya, dan memotong ibu jari dari tangannya dan dari kakinya. Kata Adoni Besek, ada 70 raja dengan terpotong ibu jari, tangan dan kakinya, memungut sisa-sisa makanan di bawah mejaku sesuai dengan yang kulakukan itu. Demikianlah dibalaskan Allah kepadaku, kemudian ia dibawa ke Yerusalem dan mati di sana. Adoni Besek suka potong ibu jari, kaki, tangan dan kaki dari raja-raja yang ia kalahkan. Tapi satu kali saat, saudara-saudara, dia dikalahkan. Dan heran sekali, dia nggak tahu apa-apa. Saudara-saudara, tapi orang ini kok potong ibu jari, tangan dan kaki Adoni Besek. Dari sini kita belajar. Memang Allah nggak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itu yang dituainya. Jangan tabur kebaikan dengan membalas kejahatan. Jangan tabur yang jahat. Pasti jahat. Firman Tuhan datang sekaligus mengucap syukur sama Tuhan. Tapi menolong kita menghadapi 2023. Masa yang gelap bagi perekonomian global. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tetap dalam perlindungan kebaikan Tuhan. Taburlah yang baik. Dia nggak mau dipermainkan. Sungguh, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, Bapak, Ibu, Saudara. Kalau tabur Tuhan, saya merasakan itu. Tuhan baik sekali, Tuhan hebat. Dan kalau di Natal 25 Desember yang lalu, kita bisa melihat tayangan atau tapak tilas pelayanan almarhum Engkong dengan Mami. Saudara-saudara, susah payah ya. Saya percaya tidak sedikit di antara Bapak Ibu teteskan air mata. Saya melihat Pak Bisto, saudara-saudara, memerankan Bapak Pendeta Liangki, angkat sepeda, air mata saya jatuh. Saya melihat cek sorone ya, cek susah. Saudara-saudara, dan Pak Heri ini bilang, aduh awal loro kabeh pergi ke Sarongan, mereka bikin klipnya di Sarongan, loro kabeh, keju kabeh. Bagaimana dengan Engkong ya? Saya percaya ya capek tapi nggak secapek Pak Eri. Kenapa? Karena waktu itu saudara-saudara Engkong cuma pikirannya jiwa. Itu yang membuat almarhum ini kuat selalu. Senang, aduh jauh saudara-saudara. Pergi ke Sarongan, tinggal di sana senang saya 3 hari. Coba kalau seminggu, ya mau. Nggak, maksud saya senang sama saudara. Iya, tapi itulah kenyataannya saudara-saudara.
aduh tabur, copot cincin, saudara-saudara jual. Nanti kalau lagi pergi ke Banyuwangi, di alun-alun itu saya cuma ngeledek mami, Mi, nggak mampir Mi, mampir apa? Loh katanya beli beras di sana, beli beras sedikit saudara-saudara. Setelah menjual barang-barang bawaan dari kado pernikahan. Masih banyak lagi. Susah pada waktu itu, penderitaan dan lain sebagainya. Saya tidak bisa membayangkan, memang sebab itu saya belum ada waktu itu. Saudara-saudara, tapi paling tidak berat ya, berat. Dan itu yang kita mau mengerti. Apa yang papi mami tabur, kita menuainya. Kami menuainya. Kami merasa kebaikan kemurahan Tuhan. Ya, saudara-saudara, Tuhan menolong. Jadi taburlah yang baik. 2023, tabur yang baik. Jangan berkata, ben dia sing nabur. Ya saudara sedang berkata, ya biar dia yang diberkati, aku gak usah. Itu kan sama dengan begitu. Ayo sama-sama menabur, bisa berkata amin. Tabur yang baik, tabur perbuatan yang baik, tabur perkataan yang baik. Ojo suka bikin omongan, itu kan. Jangan suka putar balik omongan di 2023. Saudara-saudara, tabur yang baik. Melayani Tuhan, tabur di pekerjaan Tuhan. Nanti kita akan menuai, sekalipun di masa sulit. Ishak nabur di masa sulit, kelaparan, kering, tandus, tapi heran dia tetap tabur. Sehingga Tuhan memberkati, semakin diberkati. Amsal 11 ayat 17. Mari kita baca ayat ini. Amsal 11 ayat 17. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya. Saudara-saudara, orang yang murah hati, pada saat Bapak Ibu Saudara dan saya sedang menabur yang baik, lihat perkataan, perbuatan, menabur apa yang bisa kita tabur, saudara-saudara, untuk pekerjaan Tuhan, untuk teman-teman seiman, saudara-saudara. Orang yang murah hati, itu berarti dia sedang berbuat baik kepada diri sendiri. Suatu saat, dia, anak-anaknya, cucu-cucunya, pasti akan menuai. Amin. Itu berbuat baik kepada diri sendiri. Jadi berbuatlah baik kepada diri sendiri bukan berarti pelit atau bukan berarti egois ngurusin, bukan. Tapi bermurahlah hati. Sukalah menabur, apalagi kepada Tuhan yang telah berbuat baik. Jangan balas yang jahat, balas yang baik. Murah hati seperti Tuhan murah hati sama kita. Pada saat Bapak Ibu Saudara dan saya murah hati, Bapak Ibu Saudara sedang berbuat baik kepada diri sendiri. Saya melihat Ibu Gembala murah hati. Mau tidak mau mesti saya bongkar supaya saya tidak bikin omongan di mimbar ini. Kadang bahkan sering saudara-saudara, ada berkat datang dari luar kota. Ini rupanya kebiasaan dari zaman dulu, seperti saudara Sinok cerita, dapat berkat. Saya pikir, ada berkat. Dari siapa Mi? Dari luar kota. Aduh puji Tuhan. Nanti belakangan saudara-saudara, Mi, enak Mi. Ada lagi. Entek no. Loh entek kemana Mi? Tadi lu pas ada jemaat bawa anak tak kekno. Oh jadi cuma jalan lewat kok saudara-saudara. Dulu
Kalau saudara Sinok dan istri saya masih kecil, saudara-saudara, dapat mangga dari jemaat, seneng anak-anak katanya. Pertama kali seneng, lama-lama sudah nggak seneng. Cuma berharap nanti begini, waduh pas ada pendeta tamu datang. Ya wis kabopo wis, tunggu pelok ya. Sudah tahu pelok ya? Jadi mereka sedang nunggu pelok. Bahkan kadang kurang baik saudara-saudara. Mereka berdoanya Tuhan, tolong supaya tidak habis. Tapi saudara-saudara, ya itu sudah sifat murah hati, berbuat baik kepada diri sendiri. Artinya berbuat baik nanti pada waktunya dia amami menerima. Anak mantu cucu seperti sekarang. Karena itu jadilah murah hati. Tabur yang baik. Tabur di pekerjaan Tuhan. Tabur aja. Nggak usah pikir nanti. Ini hukum saudara-saudara. Tabur yang baik. Kita akan menuai. Anak-anak kita akan menuai. Jadi jangan berharap nuai kalau nggak nabur. Lalu jangan salahkan Tuhan. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Jangan. Karena itu mau masuk 2023, saya sampaikan firman ini. Tapi banyak kok jemaat yang menabur baik. Ya, kadang saya bingung, ini kue ini dijajak ada enggak ya? Enggak ada. Tapi karena dari luar kota, mereka datang, sudahlah banyak, saudara-saudara terima kasih. Pengkhotbah 11 ayat 1 berkata, lemparkan rotimu ke air. Hancur, hilang, tapi tidak. Pengkhotbah 11 ayat 1 berkata, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Pengkhotbah 11 ayat 1. Lempar ke air, hancur ya roti ya, tapi enggak hancur. Ini hukum Tuhan. Siapa murah hati, siapa yang menabur, dia pasti menuai pada waktunya. Jadi 2023 di masa sulit sekalipun, semua kita yang ada, yang sedang beribadah dan nurut firman akan menuai. Bisa berkata amin? Mazmur 126 ayat 5-6, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa. Puji Tuhan. Jadi bukan sama sekali dijauhkan Tuhan untuk pamer di video itu. Pamer bagaimana saudara Sinhok, saudara Esa sekarang. Bukan sama sekali. Tapi paling tidak Bapak Ibu Saudara bisa merenungkan dan Roh Kudus bicara. Rupanya kalau orang tuanya benar, orang tuanya takut Tuhan, orang tuanya setia, orang tuanya baik, orang tuanya murah hati, suka tabur. Ya begini keturunannya. Dan saya berharap semua jemaat GPDI Jajak dan semua yang ada demikian. Amin. Saya masih beberapa lagi. Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Jadi saudara-saudara, buatlah baik kepada Tuhan yang baik. Tapi ayat ini juga mengajar kita untuk menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah. Bermurah hati. Pada saat Bapak Ibu Saudara dan saya bermurah hati kepada orang lemah, orang yang membutuhkan, sadari sesuai firman. Kita sedang berbuat baik kepada diri sendiri. Tidak tahu kapan, tanpa berharap, tapi ini hukum Allah. Kita akan menuai. Anak, mantu, cucu dan seterusnya akan menuai. Tapi saya mau perjelas. Saudara-saudara, menaruh belas kasihan kepada orang lemah. Kata kitab Galatia, khususnya, terlebih, terutama. Galatia 6 ayat 10. Kawan-kawan kita seiman.
Kawan-kawan kita segereja. Nggak usah pencitraan, saudara-saudara. Ya podo ae, papa lagi enak sedikit, anak enggak dikasih makanan yang enak, tapi dia perhatikan anak tetangga. Piye toh? Ya urus dulu di dalam. Perhatikan yang di dalam. Pasti enggak setuju kan anak-anak. Ya apa sih papa? Aku ya doyan loh. Kok malah dikekno tonggo? Itu sama. Perhatikanlah belas kasihan kepada orang yang lemah. Dan saya bersyukur jemaat di sini ngerti diakonia. Perhatikan. Saudara-saudara, enggak usah ngalor ngidul ke sana. Saya tidak anti panti asuhan loh. Saya tidak anti. Tapi ayat ini sudah mengajak khususnya teman seiman. Ya paling enggak kita ngerti. Sesama gereja. Orang gereja saja masih ada yang membutuhkan. Kok mikiri yang lain dulu. Saya bukan menghalangi berbuat baik. Kecuali Bapak Ibu Saudara sudah melakukan firman Tuhan, kewajiban sama Tuhan. Lalu Bapak Ibu sudah perhatikan saudara seiman segereja. Setelah itu masih ada berkat dari yang tadi itu. Silakan. Tapi itulah yang kita lihat, tabur yang baik. Kita akan menuai baik. Saya mengakhiri dengan poin ketiga, Amsal 17 ayat 13, hukum Tuhan untuk menjalani tahun ini atau tahun ke depan. Saudara-saudara, ini aturan Tuhan. Pegang baik-baik ya. Kalau ada yang sudah enggak kuat ngadepi atasan, saudara-saudara, kudu ngelawan, saudara-saudara, tahanlah, tahan. Pokoknya yang sudah berbuat baik ya wislah. Terima kasih. Doakan saja. Jangan beri kesempatan membalas. Jangan beri kesempatan untuk melawan. Apalagi untuk berkata yang jahat. Lalu ajak demo yang lain. Oh jangan, apalagi anak Tuhan. Jangan. Anak-anak balas kebaikan orang tua dengan kebaikan. Supaya kebaikan kemurahan Tuhan mengejar kita. Mengejar kita. Ya. Dan saya percaya Tuhan akan menolong kita. Amsal 28 ayat 9. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum. Satu saja dulu hukum yang kita baca. Doanya kekejian. Kalau Bapak Ibu Saudara membalas kebaikan dengan kejahatan, kebaikan orang tua, kebaikan sesama, terlebih kebaikan Tuhan. Doa kita kekejian. Penyembahan kita kekejian. Mana bisa kita sudah menyembah. Bahasa roh. Tapi kita suka balas kebaikan orang dengan yang jahat. Aneh kadang saya. Bingung. Bingung saya. Karena itu, turuti hukum ini. Komitmen Tuhan saya mau jaga hati. Akhirnya Amsal 28 ayat 18. Siapa berlaku tidak bercela, siapa yang nurut hukum akan diselamatkan. Ekonomi kita di 2023 diselamatkan. Amin. Rumah tangga kita dilindungi, diselamatkan. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Wah, pakai cara ini ya. Supaya untung kerja ini berliku-liku. Tapi tidak pegang hukum, malah justru jatuh dalam lubang. Mari kita mau membalas kebaikan Tuhan khususnya malam ini dengan kebaikan. Tiap-tiap mulut keluarkan suara Tuhan, Engkau baik. Ada nyanyian berkata, Yesus ku cinta Kau. Tidak ada seorang pun yang tidak berkata Tuhan terima kasih. Semua kita buka suara, semua kita nyanyi, semua kita berkata-kata dan penyembah. Dan kita memasuki tahun 2023 dengan hukum ini. Maka kebaikan kemurahan Tuhan mengejar kita.
nyanyi lagu ini berulang kali, saya mengundang para pelayan berjamuan suci, majulah ke depan. Sebab kau layak. Dengan lembut kita nyanyi lagu ini. Terima pujian. Pelayan berjamuan suci. Mengakhiri tahun 2022, kami merasakan Engkau yang sudah memahkotai kami dengan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habis yang kami rasakan, Terima Tuhan. kasih Tuhan. Kebaikan Tuhan yang tidak bisa kami hitung, Tuhan. Begitu banyak kami terima kebaikan Tuhan yang Kau sudah berikan kepada kami. Terlebih Engkau sudah menyerahkan dirimu mati tersalib untuk keselamatan jiwa kami. Untuk menebus dosa kami, untuk mengampuni dosa kami. Amin. Biarlah pada malam hari ini Tuhan, kami boleh bersyukur, kami boleh berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Karena Tuhan. kami tidak bisa membalas kebaikan Tuhan yang begitu besar. Tetapi kami boleh membawa hidup kami untuk Engkau, untuk memuliakan Engkau, Ya. untuk mengasihi Engkau Tuhan, untuk melayani Engkau Tuhan. Terima Terima kasih. Sebentar kami akan menikmati tubuh kasih, darah Tuhan. Biarlah tubuh darah Tuhan ini menjadi berkat bagi kami semuanya. Yang lemah boleh dikuatkan, yang susah boleh dihiburkan. Terlebih mereka yang dalam keadaan sakit Tuhan, dengan iman kami makan tubuh dan minum darah Tuhan. Kami akan menerima kesembuhan. Ya. Kami menerima pertolongan Amin. daripada Tuhan. Tambahkan iman kami, kasih kami kepada Tuhan. Yang Kau sudah mengasihi kami ya Tuhan. Terima kasih Terima Tuhan. kasih ya Terima kasih buat Tuhan. firman-Mu. Terima kasih buat tubuh darah Tuhan sebentar yang kami akan makan dan minum. Menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi Ya. kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, di hari terakhir di 2022 kami makan minum sehidangan Tuhan dengan-Mu Tuhan di meja Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih dan korban. Sebelum kami makan minum tubuh dan darah-Mu, ampunilah dosa salah kami. Sucikan oleh darah. Biar berkat Tuhan turun atas semua. Dan sekarang berkat Tuhan turun atas tubuh dan darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebab apa yang telah ku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu, Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuhnya dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Angkat cawan dengan tangan kanan lebih tinggi dari kepala. Darahnya basuh dosa kita. Darahnya sucikan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari minum cawan Tuhan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersyukur Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur buat korban-Mu di salib. Terima kasih Tuhan. Makan minum tubuh dan darah-Mu. Engkau di dalam kami, kami di dalam Engkau. Yang sakit jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang susah dihiburkan, lemah dikuatkan. Sesuatunya memuliakan Engkau terjadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.